Tina. Terima kasih Mbak Wiwin. Selamat sore untuk Bapak Ibu dosen dan rekan-rekan sekalian juga adik-adik. Semoga masih semangat ya, belum ngantuk nih atau lapar. Semangat. Semangat ya. Ya, semoga saya bisa melakukannya dalam 30 menit saja. Saya share screen dulu. Udah kelihatan ya? Sudah. Oke. Ya. Presentasi saya sore ini berjudul Integrated Planning in Cold Chain Supply Process of PT KPC atau rencana yang terintegrasi dalam proses suplai batubara, rantai suplai batubara di KPC. Kenapa ini diurusin marketing kan gitu pertanyaannya? Harusnya marketing ya jualan batubara saja. Kenapa kami harus berurusan dengan perencanaan yang terintegrasi? Nanti saya jawab berikutnya ya. Oke. Ya, perkenalan dulu untuk KPC. Tadi sudah dijelaskan oleh Bang Ronald bahwa lokasi KPC itu ada di Sangatta. Sangatta itu ada di Kaltim. Nah, kenapa saya harus menjelaskan lokasi? Ini ada juga nanti hubungannya dengan marketing. Nah, ini jadi kita simpan dulu pertanyaannya. Kenapa harus memperhatikan lokasinya PT Kaltim Primaco? Berikutnya, apa itu marketing? Mungkin saya boleh mendapatkan jawaban dari adik-adik. Sebenarnya ketika mendengar kata marketing, apa sih yang dipikirkan? Ya, silakan adik-adik bisa langsung jawab. Proses pemasaran. Proses pemasaran. Oke, lanjut. Ada yang lain lagi? Promosi. Strategi pemasaran. Strategi pemasaran, promosi. Ya. Lagi? Penjualan. Penjualan. Oke. Semuanya benar ya, tapi masih kurang lengkap. Kita masuk dari segi apa ya? Istilahnya dari kampus lah gitu. Pemasaran itu mungkin kita langsung ke intinya saja yang baris yang terakhir. Pemasaran itu adalah kegiatan untuk mengidentifikasikan kebutuhan dan mempertemukan kebutuhan dari manusia. Namun ketika kebutuhan itu bertemu, itu harus menguntungkan bagi semua pihak. Nah, di kegiatan pemasaran, itu ada penjual dan pembeli. Benar nggak? Penjual dan pembeli nanti ketemu di pasar, marketing. Nah, kebutuhan penjual adalah menjual produknya. Kebutuhan pembeli adalah mendapatkan sebuah, bisa dikatakan barang atau servis. Nah, keduanya ini akan bertemu namun secara menguntungkan, yaitu pihak pembeli merasa kepuasan dalam menikmati apa yang dia beli dan penjual mendapatkan keuntungan dari apa yang dia jual. Nah, itulah proses dari marketing itu sendiri. Kalau ini nggak terjadi, misalnya contohnya nih ya, penjual misalnya nggak untung ketika dia menjual produknya, maka pada akhirnya dia harus menutup usahanya gitu. Jadi yang dibutuhkan itu ketika proses marketing ini adalah bahwa penjual dan pembeli bertemu, melakukan transaksi dan itu menguntungkan bagi semua pihak. Oke. Kenapa marketing itu penting? Nah, ini tadi yang dijawab oleh adik-adik. Yang pertama itu dia menginformasikan kepada audiens atau penonton ya, apa ini? Produk atau servis yang dia tawarkan. Kemudian dia marketing ini membantu kita untuk mengerti para konsumen kita. Yang ketiga itu boost sales, maksudnya itu boost itu apa ya? Menaikkan gitu, menaikkan penjualannya perusahaan. Berikutnya yang keempat itu engage itu mengikat gitu. Jadi marketing itu bisa dianggap sukses kalau dia berhasil membuat
pembelinya itu kembali lagi. Jadi kalau misalnya hanya one stop buy, ya nggak perlu marketing gitu. Tapi kalau kita bisa mengikat customer itu dia kembali kedua kali, ketiga kali, keempat kali, maka marketingnya berhasil. Kemudian marketing itu memberikan kita kompetisi yang sehat. Nah, di dalam dunia penjualan, kompetisinya itu berat sekali. Semua pasti ingin memperbaiki produknya sehingga menjadi produk unggul, produk yang akan dicari oleh customer. Nah, di dalam proses promosi, ya tadi disebutkan oleh adik-adik, itu kita memperkenalkan produk kita, mempromosikan gitu. Menjadi lebih unggul dari produk lain sehingga produk kita yang pertama kali dicari oleh pembeli. Ini yang berikutnya, marketing itu membangun brand. Nah, kalau misalnya Kaltim Primakol itu ya, brand yang dibangun adalah prima. Jadi batu bara yang prima. Nah, kalau kita bilang kan prima itu kan berarti dia yang paling atas. Jadi memang di awal KPC berdiri, batu bara yang kita punya itu memang di atas semua produk-produk lain. Sampai saat ini masih, hanya saja sudah mulai menurun ya secara kualitas. Hanya saja kita bukan hanya dari segi kualitas spesifikasinya saja yang membuat batu bara KPC itu di atas gitu, tapi hal-hal lain yang juga mendukung, tidak hanya spesifikasinya. Berikutnya, nah ini yang paling penting nih, dan ini sangat menyenangkan Mas Boni nih. Marketing itu adalah source dari income dan revenue. Nah, percuma saja misalnya tadi seperti yang dijelaskan oleh Bang Ronald, proses pengeluaran batu baranya di crusher gitu ya. Tapi kalau marketing tidak berhasil melakukan tugasnya, yaitu menjual batu bara, menjual produk itu, maka itu tidak akan menghasilkan uang, tidak akan menghasilkan revenue bagi perusahaan. Dan percuma, itu namanya percuma saja gitu. KPC bisa jadi tidak berjalan lagi. Nah, apa saja yang dimarketkan? Apa saja yang dipasarkan? Oke. Ini ada beberapa ya, goods, service, event, kemudian orang juga ternyata dipasarkan loh. Seperti artis-artis itu kan mereka harus bisa mempromosikan dirinya. Jadi persons, kemudian juga tempat-tempat wisata, properti, organisasi, informasi dan ideas. Nah, KPC ada di mana? Ya. KPC ada di menawarkan goods. Oke. Cara singkat, kita memperkenalkan struktur organisasi dari marketing. Jadi tadi seperti dijelaskan oleh Bang Ronald, kami direct report ke CEO. Dan marketing terbagi atas 3 pekerjaan, yaitu marketing untuk ekspor dan marketing untuk domestik. Jadi penjualan batu bara KPC itu tidak hanya di dalam negeri, tapi juga kita menjual ke luar negeri. Dan saat ini pembeli kita itu banyak dari India, dari Cina, dari Thailand, dari Malaysia, dan umumnya sih dari negara-negara yang dekat dengan kita ya, di daerah Pasifik saya sebutkan. Nah, apa tugas kedua departemen ini? Mereka bertugas untuk menjual batu bara, kemudian memperhatikan kualitinya. Jadi kita memberikan asisten terhadap kualitas batu bara kepada customer. Jadi kalau mereka menghadapi masalah, maka kita akan menolong mereka untuk menangani masalah yang sehubungan dengan kualitas batu bara yang dikirimkan oleh KPC. Kemudian customer care. Yang berikutnya, nah saya ada di departemen ini, sales operations. Nah ini penjelasan kenapa judulnya tadi seperti itu. Jadi di dalam sales operation ini, tugas kami adalah mengeksekut kontrak, itu umumnya. Jadi kalau sudah terjadi kontrak penjualan batu bara yang dilakukan oleh marketing departemen, maka tugas kami juga harus menjadikan kontrak itu menjadi uang. Nah, prosesnya bagaimana? Kita mengatur pengirimannya. Kemudian kita melakukan penagihannya.
Nah, di dalam penjualan batu bara, khususnya ekspor, itu banyak sekali administrasinya. Karena kita harus berurusan dengan pihak bea cukai, kita harus berurusan dengan pajak, kita kemudian harus berurusan dengan Departemen Perdagangan. Jadi administrasi dalam penjualan ini cukup ribet ya, dan semakin lama dengan sistem online yang terjadi pada saat ini, itu semakin lama semakin rumit gitu. Kemudian kami juga harus report kepada customer kami secara internal, yaitu finance, untuk masalah penerimaan keuangan dan juga sales record-nya. Jadi inilah di dalam Departemen Sales Operations ini, khususnya untuk masalah mengirimkan batu bara tersebut ke customer, kami harus melakukan proses perencanaan yang terintegrasi ke arah production. Ya. Jadi tugas utama dari semua penjelasan saya tadi, tugas utama dari marketing adalah mendapatkan pembeli, mengirimkan batu bara, mendapatkan revenue, dan kemudian mempertahankan customer. Mudah nggak ya? Tugas marketing itu cuma 4 saja gitu. Oke. Berikutnya kita masuk ke call market. Supply, demand, dan price. Jadi di dalam marketing secara umum ya, tidak hanya batu bara, yang harus kita perhatikan itu adalah supply dan demand. Supply artinya itu adalah penjual. Demand itu adalah pembeli. Nah, keduanya ini akan berhubungan kalau harga cocok. Jadi supply, demand, price itu sangat berkaitan dan selalu saling mempengaruhi. Contohnya gini, kalau supply banyak, demand kecil, maka harga akan turun. Kalau supply kecil, demand tinggi, maka price jadi naik karena barangnya langka. Jadi ini akan terus-terusan aja seperti itu gitu. Nanti misalnya, demand lagi tinggi, maka supply-nya ditambah, akhirnya supply dan demand seimbang, price-nya akan jadi turun. Jadi selama 19 tahun saya di KPC ya, 14 tahun, 16 tahun saya di marketing, yang saya perhatikan tuh hanya itu yang mempengaruhi harga batu bara selain politik, sentimen, pasar, dan segala macamnya. Supply dan demand saja yang bermain gitu, mempengaruhi harga batu bara. Oke, ini lagi session pertanyaan. Apa yang terpikirkan ketika mendengar batu bara? Jangan-jangan adik-adik nggak pernah dengar batu bara nih. Ada yang mau jawab? Langsung saja dijawab adik-adik. Kereta api, Kak. Apa? Kereta api. Kereta Fosil. api. Dari fosil, Kak, bukan sih? Oh, fosil, oke. Ada lagi? Bahan bakar. Bahan bakar, ya. Bahan bakar, benar. Ya, batu bara. Batu bara itu, nanti ini jadi pelajaran tersendiri lagi nih ya. Batu bara itu adalah sedimentary rock atau batuan sedimen. Dia terbentuk dari fosil. Tadi adik-adik itu benar, hidrokarbon fuel namanya. Dan terbentuk dari tumbuh-tumbuhan. Nah, kalau minyak itu terbentuk dari hewan. Kalau batu bara itu dari tumbuh-tumbuhan pada lingkungan yang oksigen free. Dan kenapa bisa terjadi ya? Ini prosesnya bukan setahun 2 tahun loh adik-adik, tapi ribuan tahun gitu, sehingga dia bisa jadi terbentuk batu bara. Dan tumbuh-tumbuhan ini itu terkena panas dan tekanan yang tinggi. Nah, ini ada kata kuncinya, long time. Jadi makanya prosesnya ini membutuhkan waktu sampai ribuan tahun. Jadi batu bara ini terdiri dari organic substances, air, dan mineral materials. Jadi itulah batu bara, bahan bakar. Ya, ini tadi bahan bakar. Jadi batu bara ini digunakan untuk mengenerate electricity atau membangkitkan tenaga listrik sebagai bahan dasarnya ya, bukan langsung batu bara terus jadi listrik, enggak gitu, ada proses tersendiri lagi.
Dan memang benar juga zaman dulu, ya kalau kita lihat film-film zaman dulu tuh, batu bara itu dipakai untuk kereta api. Tapi kayaknya sekarang udah enggak lagi. Oke, ya. Energy sources of power plant. Jadi batu bara itu pada umumnya sekarang ini digunakan untuk pembangkit listrik tenaga uap namanya. Nah, untuk menghasilkan listrik itu tidak hanya dari batu bara, tapi ada dari air, dari nuklir, dari gas, dari oil, minyak ya, dan ada dari batu bara. Nah, kita bisa lihat perkembangannya dari tahun 1970 sampai diperkirakan di tahun 2040. Penggunaan batu bara itu masih stabil di angka 40%, tapi kemudian nanti akan turun menjadi hanya 35%. Nah, produk-produk penghasil atau ya saya sebutkan penghasil tenaga listrik yang lain di luar batu bara itu kita sebut sebagai kompetitor. Jadi kenapa saya sebutkan dia sebagai kompetitor? Karena dia akan menggerus penggunaan batu bara pada akhirnya. Dan yang menggunakan batu bara sendiri 40-35% ini adalah demand. Inilah yang akan kami cari, yang akan sangat diperhatikan oleh KPC. Siapa-siapa saja pengguna batu bara ini. Jadi selain dari tambang batu bara lain yang menjadi saingan KPC, produk-produk lain, misalnya minyak, gas, nuklir, itu juga menjadi kompetitor KPC. Namun untuk kompetitor yang lain di luar batu bara, ya KPC can do anything, nggak bisa melakukan apa-apa gitu. Kita hanya bisa bersaing untuk sesama produsen batu bara. Jadi kenapa saya menggambarkan ini? Karena sebagai seorang marketing, saya juga harus melihat siapa sih kompetitor saya. Saya tidak bisa nyaman dengan misalnya, oh saya ini batu bara saya ini paling bagus. Terus saya nggak memperhatikan kompetitor. Nah itu tidak bisa karena kalau seperti itu nanti bisa jadi tiba-tiba ketika saya menawarkan produk kepada customer dia bilang saya sudah engage dengan yang lain. Gitu. Oke. Ya ini tadi sama saja. Jadi kalau dari itu tadi ada persentasenya ya yang sebelumnya. Kemudian kita masuk ke bagaimana sih nanti penggunaan batu bara gitu. Jadi ini dalam juta ton, kalau kita lihat nanti pada tahun ya di 2020 forecast-nya ya nih ya. Penggunaan batu bara itu sampai 8 miliar ton di seluruh dunia. Nanti akan mencapai angka 8,6 miliar di 2025 dan di 2040 diekspektasi menjadi 10 miliar. Cukup banyak ya, dan perhatikan bahwa Indonesia hanya 600-an juta saja memproduksi kebutuhan yang 8 miliar ini, KPC itu hanya memberikan 60 juta dan Indonesia memberikan 600 juta saja. Sisanya itu Cina, Amerika, kemudian India, Australia, itulah penghasil batu bara. Jadi sebenarnya Indonesia itu sebenarnya cukup kecil ya dalam ininya mensuplai batu bara ke seluruh dunia. Nah, kita bisa lihat reserve ini adalah cadangan batu bara dunia. Kalau kita perhatikan angka-angkanya ini ya, secara keseluruhan, semoga adik-adik bisa lihat, itu sekitar 718 miliar. Indonesia ada di mana? Ada yang lihat nggak? Nah, itu dia. Indonesia hanya kecil sekali dibanding seluruh dunia. Kita bisa lihat US yang paling atas, itu sangat tinggi. Jauh di atas Indonesia. Kemudian kita bisa lihat lagi, ya, Cina sendirilah. Cina yang mengimpor batu bara Indonesia cukup besar, ternyata punya cadangan yang lebih besar dari Indonesia. Nah,
Kemudian kita bisa lihat data-data produksi Indonesia di 2017 461 juta, 2018 541 juta, 2019 610, dan 2020 karena pandemi sebenarnya tadinya hampir sama ya angkanya, cuma karena ada pandemi COVID ini angkanya menjadi 550 dan mungkin lebih rendah lagi, tapi kita lihat saja. Oke, berikutnya. Nah, semua negara-negara yang punya reserve batu bara adalah kompetitor dari Indonesia. Dan juga berarti kompetitor dari KPC. Oke, tadi kita sudah bicara supply, kita sudah bicara demand, sekarang kita akan bicara soal pricing. Bagaimana sih caranya menentukan harga batu bara itu? Nah, harga batu bara secara dunia ya, jadi kita nggak bisa hanya sendiri gitu menentukan, oh saya maunya segini, saya nggak peduli. Nggak bisa gitu, karena ada standar pricing yang ditetapkan oleh, ya disepakati bersama lah oleh negara-negara yang terlibat dalam bisnis batu bara ini. Dia juga tergantung kepada tipe batu baranya, jadi ada antrasit, itu jauh di atas batu bara KPC ya, spesifikasinya. Ada thermal coal namanya. Nah, KPC ini dan Indonesia pada umumnya adalah thermal coal. Kita tidak punya antrasit, sedikit sekali, hanya di Kalimantan Tengah kalau nggak salah. Indonesia menggunakan pricing untuk area-area penjualan ke arah Pasifik. Kita itu menggunakan yang namanya Global Coal Newcastle. Kita menggunakan harga batu bara acuan atau HBA. Nah, ini mungkin adik-adik sering dengar di berita HBA Indonesia menentukan harga batu bara acuan. Dan juga ada ICI. Ini juga harga Indonesian Coal Index ini. Jadi dua HBA dan ICI ini adalah indeks dari Indonesia. Dulu seingat saya di tahun 2018 dunia masih belum mengakui ini. 2018 ke bawah ya, HBA dan ICI ini masih belum diakui. Tapi setahun belakangan dunia sudah mulai mengakui harga HBA dan ICI ini, dan perlahan namun pasti penjualan merefer ke harga ini. Untuk area Atlantik atau area Eropa, harga yang digunakan adalah HBA dan API4. Ini ada tersendiri ya, jadi saya hanya menjelaskan secara general saja. Ya, bagaimana posisi KPC di dunia? Oke. Nah, the advantage of KPC coal compared to others. Jadi, apa sih keuntungannya KPC itu dibandingkan ke supplier-supplier lain? Yang pertama, kita itu kualitas batu bara KPC itu udah diakui ya, baik, bagus, dan variasinya cukup tinggi. Jadi KPC ini punya batu bara dari kalori yang rendah sampai yang tinggi. Jadi dengan variasi yang cukup cukup lebar ini, kita bisa memasuki market lebih leluasa gitu. Misalnya contohnya nih, perusahaan A, saya maunya yang kualitas rendah, oh kami ada nanti perusahaan C misalnya kualitasnya sedang, oh KPC ada. Enggak, kami maunya kualitas tinggi, oh KPC juga punya gitu. Jadi kita marketnya lebih banyak gitu, karena variasi kualitas kita itu lebar gitu. Berbeda dengan misalnya ada tambang lain ya, seperti Adaro contohnya. Dia variasi batu baranya hanya kecil gitu, hampir sejenis. Sehingga marketnya dia hanya di daerah yang itu-itu saja gitu. Tidak bisa dia penetrate market yang misalnya minta kualitas batu bara tinggi karena dia tidak punya. Kemudian resource-nya KPC itu sangat besar ya. Itu mungkin bisa sampai 40 tahun ke depan itu masih ada gitu. Dan saat ini KPC masih terus melakukan eksplorasi sehingga menemukan lagi dan lagi reserve yang lebih gitu. Kemudian ketiga, kemampuan untuk meloading. Jadi kita itu
batu bara itu kan dikirimkan ke customer lewat pengapalan. Nah, kapal yang kita bisa loading di KPC, mungkin kalau ada yang ingat tadi gambar terakhir atau gambar yang mewakili marketing tadi itu ada gambar kapal. Nah, kapal yang bisa muat itu dari yang paling kecil hanya 10.000 metric ton sampai yang paling besar 200.000 bisa. Jadi variasinya luas gitu. Jadi kalau misalnya customer itu mau kirim any type of kapal, kita bisa loading. Nah, ini juga menjadi keuntungan tersendiri gitu karena apa yang customer mau kita punya. Nah, kalau kita misalnya seperti itu ya, misalnya kita lagi jualan, customer misalnya saya mau ini ada, customer pasti senang dan akhirnya ke kita semua gitu karena kita apa lu mau, gue ada gitu. Nah, KPC juga seperti itu gitu. Kapalmu yang mau gimana ukurannya? KPC bisa terima gitu. Nah, yang keempat, keuntungan lokasi. Tadi kan adik-adik, kenapa sih harus dijelaskan lokasinya KPC? Kalau Kaltim ini, kalau kita bisa lihat ya, posisinya di dunia itu, dia itu dekat ke India, dia dekat ke Cina, dia dekat ke Jepang, dia dekat ke Filipina. Nah, jarak kalau dalam pengiriman, kalau misalnya kita lagi mau ngirim barang nih ya pakai JNE, dari mana nih? Dari Makassar ke Palu, contoh. Terus atau dari Makassar ke Medan. Ongkosnya lebih mahal yang mana? Makassar ke Medan pastinya ya. Jadi semakin jaraknya jauh, ongkos kirimnya semakin mahal. Nah, KPC dengan lokasi di Kaltim yang agak ke ujung gitu, Kalimantan tadi itu, kita itu sangat diuntungkan. Jadi ongkos kirimnya lebih murah. Nah, pembeli, jadi kalau kita membeli, maka pembeli akan menanggung harga barang plus ongkos kirim. Benar nggak? Kalau kita misalnya beli di Tokopedia, beli di mana Bukalapak, maka yang akan menanggung ongkos kirim itu kita. Dan kita bakalan senang banget kalau dapat free ongkir, ya kan? Iya. Kalau misalnya pasti kita cari itu yang ada apa? Ada promosi free ongkir. Nah, semakin rendah ongkos kirim, kita akan semakin senang dan harga barang yang kita beli bisa lebih mahal gitu. KPC juga begitu. Ongkos kirimnya murah karena lokasinya lebih dekat. Jadi lokasi menentukan harga. Customer semakin senang kalau ongkos kirimnya lebih murah. Nah, itu. Jadi lokasi KPC itu sangat menunjang dan memberikan keuntungan yang sangat besar bagi KPC. Kemudian yang berikutnya, Technical Assistant After Sales. Nah, KPC memberikan pelayanan teknikal gitu ya. Maksudnya kalau mereka membeli batu bara KPC dan mengalami masalah, aduh kami ketika menggunakan batu bara kita misalnya, aduh ini konveyor kami rusak, aduh ini kami bermasalah. Nah, KPC dengan siap datang ke sana dan membantu mereka. Itu tidak selalu dilakukan oleh supplier lain. Apalagi supplier yang kecil ya, mereka mungkin nggak akan sanggup gitu. Pokoknya setelah dijual ya wes selesai. Setelah uang diterima gitu, uang pembayaran diterima, oke, finish. Nggak ada lagi hubungan gitu. Kalau KPC tidak, kita masih tetap ketika dia udah membayar produk kita sekalipun, kalau dia ada komplain, ada masalah, kita akan bantu mereka menangani masalah tersebut. Kemudian yang berikutnya, kita berani menggaranti bahwa produk kita ini homogen. Nah, untuk pembeli, untuk pengguna batu bara, kualitas yang homogen itu penting sekali. Karena ketika mereka menggunakan kalau produknya itu misalnya tidak homogen, ada spike-spike gitu ya, ada ditemukan yang tidak yang tidak homogen, itu akan mempengaruhi kinerja dari power plant mereka. Sehingga produk yang homogen ini menjadi salah satu tolak ukur mereka mengambil batu bara atau tidak. Kemudian yang terakhir, clean dan free kontaminan. Jadi karena proses batu bara ini sangat rumit, sehingga
terkadang ada kontaminasi, misalnya masuklah ke situ besi, masuklah plastik, dan kayu, dan segala macam. Nah, kalau tambang lain mungkin terjadi seperti itu. Kalau KPC kita menjamin bahwa itu tidak akan terjadi. Kenapa bisa? Karena proses di KPC sendiri sudah sangat mekanikal. Sudah gimana ya? Ya clean lah, bisa menggaranti bahwa kontaminasi itu akan sangat minimal sekali. Gitu. Jadi inilah yang menjadi keuntungan KPC dibanding yang lain. Nah, ini dia kualitas batu bara yang saya sebutkan tadi yang di poin pertama, variasi produknya. Yang kita tawarkan tuh ada jenis-jenis batu bara prima, pinang, melawan, dan yang terakhir KPC 4.200 dan 4.500. Nah, ini untuk pembeli batu bara ini penting banget gitu. Mungkin adik-adik apa sih ini TS, AS gitu ya. Karena ya bukan di dunia batu bara, tapi untuk pembeli ini akan menjadi tolak ukur mereka berapa sih harganya. Ini menentukan harganya berapa, mau dibeli berapa ton. Inilah yang menentukannya. Oke, berikutnya. Ya, integrated planning. Nah, tadi kita sudah berbicara mengenai pembeli, harga, supply, demand. Kemudian terjadilah kontrak untuk KPC. Misalnya KPC sudah punya kontrak. Nah, untuk mewujudkan kontrak ini kita butuh produknya siap, yaitu batu baranya siap. Bagaimana memproduksi batu bara ini? Bagaimana akhirnya batu bara ini dikirimkan? Nah, ada proses di belakangnya. Kita mundur dulu. Sebelum ke arah pembeli, kita mundur lagi ke belakang. Bagaimana proses mempersiapkan batu baranya? Tadi Bang Ronald sudah menjelaskan divisi-divisi di marketing. Nah, di KPC, saya akan menyoroti di bagian operasional saja. Inilah divisi-divisi yang sehari-hari berhubungan dengan marketing untuk memastikan produk batu bara siap dikirim. Ada MOD, mungkin adik-adik agak memorize ya, karena akan diulang-ulang lagi nanti. CMD, Contract Mining, Coal Processing dan Handling Division atau CPHD, dan Marketing. Nah, keempat divisi ini harus bersatu, harus terintegrasi supaya produk batu bara yang disiapkan ke kapal itu tepat. Produknya itu tepat sesuai dengan permintaan customer. Oke. Tadi Bang Ronald sudah menjelaskan secara singkat ya, bagaimana bisnis proses KPC mulai dari eksplorasi sampai ke pengapalan. Nah, saya tidak akan mengulang lagi, hanya saya menjelaskan siapa saja yang melakukannya. Nah, ini dari proses eksplorasi sampai design pit and disposal itu dilakukan oleh Mining Development Division. Kemudian untuk operasional mengeluarkan batu bara tersebut sampai ke coal mining ya, yang ini itu dilakukan oleh divisi MOD, Mining Operation Division. Kemudian proses dari crusher sampai ke pengapalan itu dilakukan oleh CPHD dan marketing ada di ujung. Nah, kalau dilihat dari proses ini, maka marketing menjadi customer dari CPHD. Tapi karena CPHD akan melayani marketing. Kemudian kita lanjut lagi, CPHD itu adalah customer-nya MOD. Kenapa saya menjelaskan dari segi customer, siapa ininya ya, karena semua proses, semua divisi itu akan melayani divisi lain gitu. Dan kita harus memperhatikan bahwa yang kita layani ini puas apa enggak, sesuai apa enggak. Karena kalau mereka tidak melakukan yang sesuai dengan yang diminta, maka itu akan gagal menghasilkan batu bara yang diminta oleh pembeli. Oke. Prosesnya untuk menghasilkan batu bara yang siap dijual, MOD dan CMD ya, tadi kontrak mining, itu melakukan coal expose namanya. Kemudian menjadi coal mining. Setelah itu coal crush. Nah, adik-adik pasti bertanya, crush ini artinya dihancurkan. Kenapa batu bara harus dihancurkan sebelum dijual? Nah, batu bara ini kalau terdapat di bumi ya, maksudnya
ketika diambil itu bongkahannya nggak beraturan. Nah, kalau dia nggak beraturan bongkahannya, dimasukkan ke kapal, maka itu akan merusak kapalnya sendiri, akan merusak konveyor yang membawa batu bara tersebut, sehingga kita perlu menghancurkan batu bara itu menjadi ukuran yang sama, yaitu 50 mm kalau untuk KPC. Jadi ukurannya dibuat jadi sama, sehingga memudahkan pengangkutannya dan pengirimannya ke customer. Kemudian batu baranya diangkut sampai ke kapal. Nah, setelah diangkut ke kapal, maka muncullah happy buyer. Dan juga muncullah dari happy buyer ini, kemudian bayar, muncullah happy finance. Jadi disinilah Bang Boni akan happy nih, karena customer memberikan pembayarannya. Oke, lanjut ya. Ini proses yang terjadi untuk menghasilkan batu bara, sehingga batu bara tersebut terkirim sesuai dengan permintaan buyer. Batu bara dihasilkan itu ditambang, kemudian masuk ke crusher. Kita punya banyak sekali crusher, ada 9 kalau nggak salah. 9 crusher, kemudian itu ada stockpile, ada prosesnya, kemudian masuk ke conveyor, masuk ke stockpile di dekat pelabuhan, kemudian masuk ke kapal, dan kemudian dari kapal itu diangkut ke customer. Proses ini ada terjadi, kami punya 2 area, Sangatta dan Bengalon. Nah, semuanya ini adik-adik itu berhubungan satu sama lain. Tidak bisa terpisah. Kalau terhenti di tengah, maka ini akan terganggu proses pengiriman. Nah, disinilah muncul bahwa proses untuk menghasilkan batu bara ini harus terintegrasi satu sama lain. Apa yang dilakukan oleh divisi tadi, misalnya contoh di sini CPHD, dia tiba-tiba mengatakan, enggak, kami nggak mau kami mau maintenance dulu seminggu gitu. Seminggu itu akan sangat berpengaruh kepada pengiriman batu bara kita ke customer. Jadi kalau satu proses saja di sini itu tanda kutip terputus, itu akan langsung mengganggu pengiriman batu bara kita. Jadi ini akan menjadi concern yang sangat penting untuk marketing. Jadi marketing ini nggak bisa tutup mata terhadap apa yang terjadi di belakang. Apa yang terjadi di MOD. Apa yang terjadi di CMD. Misalnya contohnya nanti MOD, karena seperti sekarang ya, banyak yang kena COVID misalnya. Kalau karyawannya kena COVID, banyak berhenti bekerja, itu akan sangat mempengaruhi proses untuk memproduksi batu bara. Jadi marketing, walaupun harusnya hanya untuk jualan saja, tapi kami mau tidak mau dan memang harus ya memperhatikan setiap proses yang ada di belakang untuk menghasilkan batu bara tersebut. Nah, proses-proses tersebut walaupun secara singkat yang tadi saya sebutkan expose, coal mining, coal crushing, itu memang proses yang berdiri sendiri, tapi dia itu saling berhubungan ke proses yang lain. Sehingga itu bisa disebut sebagai integrated process, proses yang terintegrasi. Nah, saya menjelaskan di sini coal mining itu dilakukan oleh divisi ini. Tapi coal mine ini akan mempengaruhi coal crush dan coal ship. Batu bara yang di crusher sama yang dikapalkan. Begitu selanjutnya, coal crush mempengaruhi ini. Coal convey related ya atau terhadap ini gitu. Jadi dia tidak bisa terpisahkan. Dan kalau bisa dilihat yang terakhir marketing, dia punya 4 proses yang relate ke dia. Jadi kenapa marketing ini mau nggak mau harus memperhatikan semua proses ini, bahkan terkadang ikut campur gitu. Oke, nah ini agak ribet ya ininya, apa namanya diagram alurnya. Tapi saya hanya menjelaskan sepintas saja bahwa di dalam proses menghasilkan batu bara ini, KPC melakukan perencanaan atau planning yang terus-menerus. Kami punya long term atau long term planning jangka panjang, itu umumnya 1 tahun ya. Ada juga yang 5 tahun, tapi ini saya 1 tahun dan 5 tahun.
Nah, saya menjelaskan yang 1 tahun atau disebut budgeting proses, itu dimulai bahkan 4 bulan sebelum tahun berikutnya gitu. Contohnya misalnya ini 2021 tahun depan, maka proses planning itu sudah dimulai di bulan September tahun 2020. Nah, proses sendiri kalau adik-adik bisa lihat itu saling berhubungan ya, menjadi feedback gitu. Satu planning itu akan menjadi feedback terhadap planning lainnya. Dan kalau ini bagaimana kalau tidak diterima, maka akan kembali lagi. Jadi dia muter gitu sampai akhirnya nanti itu di-approve oleh BOD. Nah, ini prosesnya. Jadi untuk planning di KPC untuk memproduksi batu bara ini tidak hanya batu baranya, kemudian kualitasnya seperti apa, tapi kita juga memperhatikan pricing pada saat itu. Karena kami harus merencanakan juga akhirnya nanti KPC akan dapat revenue berapa supaya KPC tetap berjalan. Berapa minimum revenue yang harus dihasilkan oleh KPC? Nah, disinilah prosesnya berapa cost yang akan timbul untuk menghasilkan sekian banyak batu bara. Inilah yang akan menjadi proses yang saling maju mundur gitu loh. Jadi kalau misalnya nanti dari tambang sudah keluar berapa volume yang akan diproduksi, marketing memberikan feedback harga, ketika dicek, oh ini nggak menguntungkan, tambang nanti akan merevisi lagi, oke kalau kayak gitu kami ambil dari daerah sana yang lebih kecil cost-nya. Masuk lagi ke marketing, pricing, ini oke, sekarang sudah oke. Jadi prosesnya itu tidak satu arah, dia akan timbal balik gitu, bisa balik lagi sehingga nanti didapatkan satu hasil atau long term planning yang disetujui oleh CFO dan juga BOD KPC. Nah setelah itu di approve, muncullah budget untuk 2021 yang akan diikuti oleh KPC sepanjang tahun. Nah, setelah terjadi proses long term planning, kita tidak berhenti di situ. Oke, setelah 1 tahun planning kita lakukan, kita ongkang-ongkang kaki aja nih sampai akhir tahun, nggak perlu lagi melakukan planning. Kita tidak seperti itu. Kita tetap melakukan proses midterm namanya. Jadi ini proses menengah, planning menengah. Ini kita lakukan kita sebut dia planning 8 mingguan. Jadi atau sekitar 2 bulan. Nah, ini akan kita lakukan setiap 2 minggu sekali kita melakukan planning lagi gitu. Tapi dengan skala yang lebih kecil, hanya untuk 2 bulan. Nah, hampir sama dengan tadi, cuma dia tidak harus sampai ke BOD. Jadi hanya sampai ke COO dan CFO saja untuk proses planningnya. Dan ini juga bolak-balik juga gitu. Oh ini nggak cocok dengan kapalnya, kualitasnya nggak cocok. Nanti production mengubah lagi perencanaan mereka. Dan juga kita punya planning weekly, even daily, setiap hari. Jadi untuk menjual batu bara ini atau mengirimkan batu bara ke kapal, prosesnya itu tidak hanya sekali planning, tapi berulang-ulang dan itu harus live gitu. Jadi ini dilakukan selama 24 jam sehari. Jadi ada satu section yang 24 jam sehari untuk mengawasi proses ini. Sehingga batu bara yang dikirimkan itu sesuai dengan permintaan customer. Dan proses ini sendiri, seperti tadi saya sebutkan di awal, harus terintegrasi satu sama lain. Tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa saling cuek-cuekan, harus terkoneksi satu sama lain. Gitu. Oke, itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Selamat sore.